Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan keterangan-keterangan dari petunjuk itu, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Tentunya Al-Quran sebagai petunjuk itu memberikan petunjuk di dalam segala hal menuju kebenaran, termasuk pula memberikan petunjuk untuk mengatasi musibah. Maka tentunya setiap problematika hidup itu ada jawabannya dalam Al-Quran, meskipun secara global, secara umum, tapi sudah ada petunjuk-petunjuk. Karena memang dijadikan petunjuk untuk mengatur kehidupan ini, untuk mengatur kehidupan umat manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita kaji salah satunya, yakni sebagai solusi untuk mengatasi musibah. Pertama yang kita pelajari adalah kata musibah. Musibah dalam Kamus Bahasa Indonesia ada dua arti. Yang pertama adalah kejadian atau peristiwa yang menyedihkan yang menimpa, itu disebut musibah. Maka dengan arti ini yang namanya musibah itu ya berbeda antara satu yang dengan yang lain. Yang menyedihkan bagi seseorang tidak dianggap musibah, tapi bagi orang lain bisa dianggap musibah. Misalnya tentang rezeki.
Si A mendapatkan rizki 100.000, itu sebuah nikmat yang besar. Bahagia. Karena si A jarang sekali mendapatkan 100.000. Si B mendapatkan 1 juta, itu musibah yang menjengkelkan, karena si B biasanya mendapatkannya 10 juta. Jadi berbeda. Kemudian yang kedua lebih besar lagi, musibah itu bisa mempunyai arti malapetaka, bencana. Misalnya musibah banjir, musibah gunung meletus, musibah pandemi, itu bisa dikatakan musibah juga, lebih besar. Kemudian dalam Al-Quran juga banyak arti daripada kata musibah itu, dan disebutkan berulang kali di dalam Al-Quranul Karim. Musibah bisa merupakan ujian, bentuk ujian, teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau musibah ini diartikan ujian dan teguran dari Allah, bisa berupa hal-hal yang baik ataupun yang buruk. Maka Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina yurja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan kami benar-benar menguji kamu sekalian dengan kesusahan atau kejahatan dan kebaikan, kesusahan dan kenikmatan, kebahagiaan dan kesengsaraan, kegagalan dan kesuksesan. Semuanya itu adalah ujian. Yang buruk seperti kelaparan, kematian, kekurangan harta, dan juga yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan kami benar-benar akan menguji kamu sekalian dengan sesuatu dari rasa takut, atau dengan sedikit dari rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini hanya sedikit yang diujikan. Wabasyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yani alladzina idza asabatum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia mengatakan sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu musibah pun di bumi maupun di dalam diri kamu sendiri kecuali telah tertulis di dalam kitab, yakni Lauhul Mahfuz, sebelum terjadinya. Sesungguhnya yang demikian itu amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diberi musibah? Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kamu tidak putus asa terhadap apa yang tidak kamu dapatkan. Ingin sehat ternyata sakit,
Ingin punya uang, ternyata tidak punya uang. Atau dapatnya hanya sedikit. Dan begitu seterusnya. Diberi musibah ini agar kamu tidak putus asa terhadap apa yang luput dari kamu. Wala tafrahu bima atakum. Dan supaya kamu juga tidak bangga diri terhadap apa-apa yang kamu dapatkan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi bangga diri. Jadi musibah macam-macam bentuknya. Bisa kenikmatan, bisa kesulitan. Kesulitan bisa berupa keuangan, bisa berupa kesehatan, bisa pula berupa status sosial, di mana tidak ada orang yang menganggap kita. Sudah berupaya dengan sesungguh-sungguhnya tapi masih juga dicibirkan manusia. Itu ya musibah. Lalu apa sebab musibah itu? Penyebab musibah ada dua macam. Yang pertama sebab yang rasional. Sebab secara akal. Yaitu sebab yang bisa diteliti, dilihat dengan indera jasmani dan mudah dicerna secara rasional, secara akal. Ini musibah juga bisa dilihat. Misalnya longsor akibat penggundulan hutan, itu musibah yang sebab yang secara rasional. Banjir akibat buang sampah sembarangan. Banjir karena air laut meluap, karena terjadi pengurukan, jadi terjadi reklamasi pantai di daerah-daerah yang lain. Kering akibat habisnya lahan serapan air, bisa juga menjadi banjir. Itu artinya bisa dilihat oleh mata. Dulu jalan Truntung itu tidak banjir. Tapi sekarang banjir terus. Kenapa? Karena resapan air sudah habis. Dulu sini masih sawah semuanya yang bisa untuk menampung air. Bantaran sini ya, sampai dengan sana Kerapia. Gampangnya di jalan Truntung ini tidak ada rumah sama sekali sampai dengan perumahan sebelah Limas itu, pertokoan sebelah Limas. Itu adalah untuk air semuanya. Lah sekarang Bantaran sudah jadi rumah, Bengkok sudah jadi rumah, Limas semuanya sudah jadi rumah. Airnya mau kemana? Ya. Nggak bisa mengalir. Itu adalah sebab yang rasional. Ya. Sebab yang rasional yang bisa dilihat. Dan inilah yang diinformasikan dalam surah Ar-Rum ayat 41. Yani zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, di daratan dan di lautan, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi hanya sebagian saja yang ditampakkan musibah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jalan Truntung banjir itu kalau hujan saja. Kalau hujan 3 jam lebat banjir.
Ini hanya sebagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mau kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar apa? Yakni kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang kedua adalah sebab irrasional. Yaitu sebab yang hanya dapat dilihat dengan indera rohani dan tidak mudah dirasionalkan. Artinya hanya bisa dilihat dengan keimanan, keyakinan, tidak bisa dibuktikan secara akal, sulit dibuktikan secara akal. Misalnya musibah yang datang akibat merajalelanya kemungkaran, kedurhakaan, kedurjanaan, kezaliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan akibat perbuatan maksiat yang lainnya. Ini sulit untuk diketahui. Bahkan mungkin orang akan membandingkan. Di Amerika itu musibah maksiatnya kan pol, tapi kok enggak musibah seperti di Indonesia. Begitu pula di tempat-tempat yang lain. Itu namanya sulit untuk terdeteksi. Tapi itu jelas diinformasikan oleh Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka muhlikul qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan zalim, melakukan kezaliman-kezaliman. Ya. Tafsirnya, tidaklah Tuhanmu, wahai Muhammad, akan menghancurkan kota-kota atau negeri, misalnya yang sekitar Makkah, di waktu kamu, di zaman kamu, sampai Allah mengutus seorang Rasul di Makkah untuk membacakan ayat-ayat kami. Dan tidaklah kami akan menghancurkan kota, negeri, kecuali penduduknya itu pada zalim. Pada zalim li anfusihim, menzalimi diri mereka sendiri dengan kufur billah, maksiat, kemusyrikan, fahum bidzalika mustahiquna lil uqubah wan nakal. Karena itu mereka berhak untuk mendapatkan musibah. Ya. Nah, kembali lagi kepada Al-Quran, berapa kali kita terkena musibah dalam hidup ini? Berapa kali pula mengatasi musibah dengan kembali kepada Al-Quran? Pernahkah kita menghayati ayat-ayat Al-Quran dikala tertimpa suatu musibah? Jadi hidup ini kita sering tertimpa musibah. Apakah kita terus menghayati Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, diselesaikan dengan Al-Quran melalui petunjuk-petunjuk Al-Quran? Ini bisa kita introspeksi. Jika kita ini seorang muslim yang beriman, maka atasilah musibah tersebut berdasarkan Al-Quran. Bukankah Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia? Bukankah Al-Quran itu sebagai syifa'un wa rahmah bagi orang-orang yang beriman? Syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Untuk apa petunjuk itu jika tidak dipahami dan diamalkan? Ya nih, kita punya Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk
Al-Quran sebagai rahmah bagi orang-orang yang beriman. Tapi kita introspeksi, apakah kita sudah menjadikan Al-Quran itu betul-betul sebagai petunjuk dalam kehidupan? Apakah Al-Quran ini baru kita baca, tadarus, kemudian untuk sholat, sementara problematika hidup tidak dikembalikan kepada Al-Quranul Karim? Itu hanya sebatas itu kita mengamalkan Al-Quran, belum dijadikan sebagai gaya hidup, sebagai petunjuk dalam kehidupan. Meskipun hal yang sepele, dianggap sepele ya, dan tidak diatur oleh pemerintah, kita bebas untuk mengaturnya. Misalnya apa? Misalnya penyelesaian masalah keluarga. Suami dan istri bertengkar, maka Al-Quran memberikan petunjuk untuk menyelesaikan. Perbedaan pendapat di dalam pembagian waris, Al-Quran memberikan petunjuk bagaimana membagi waris yang benar. Ya. Persengketaan tanah, misalnya batas tanah, Al-Quran, hadis Rasulullah memberikan petunjuk bagaimana menyelesaikan. Ya. Jadi apakah Al-Quran ini sudah kita gunakan sebagai petunjuk tadi? Maka kita kupas, kita lihat. Yang pertama, terkait dengan musibah ini ya. Bisa kita bertanya dalam diri kita, siapakah yang menimpakan musibah kepada kita? Maka jawabannya ada dalam Al-Quran, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini dapat kita ambil suatu pelajaran, tidak ada satupun musibah yang menimpa manusia kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Manusia melakukan sesuatu, kemudian timbul musibah, tetap musibah itu atas izin Allah. Yang kedua, hanya Allah saja yang berkuasa atas segala sesuatu, menimpakan musibah atau mengangkat musibah. Jika Allah tidak menghendaki musibah datang kepada kita, maka tidak ada yang mampu mencelakakan kita. Dan sebaliknya, jika Allah menimpakan musibah, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Karena ini akidah harus kita perkuat. Kita mohon untuk mengatasi musibah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengapa Allah mengizinkan musibah menimpa kita? Mungkin timbul, mengapa Allah mengizinkan musibah menimpa kita? Bukankah Allah Maha Penyayang? Kenapa kita dijadikan orang miskin? Bukankah Allah Maha Kaya, Maha Kuasa? Kenapa Allah menjadikan kita sakit? Padahal Allah Maha Penyembuh, Allah yang menyembuhkan. Dan lain-lain pertanyaan itu. Jawaban atas pertanyaan ini dapat kita peroleh dari firman Allah,
wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Apakah kamu apakah orang itu tidak memperhatikan lingkungan, ataukah dosa-dosa yang dilakukan? Apakah sebab yang rasional, apakah sebab yang irrasional yang dilakukan? Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Jadi dalam tafsir dikatakan wa ma asobakum ayuhan nas min musibatin fi dinikum wa dunyakum fabima kasabat minadz-dzunub wal atham. Hai manusia, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kamu sekalian, baik di dalam agama kamu sekalian maupun di dunia kamu sekalian, kecuali disebabkan apa yang telah kalian lakukan dari dosa dan kemaksiatan. Dan Allah telah mengampuni sebagian besar dari kesalahan kamu, fala yu'adzukum biha. Sehingga Allah tidak menimpakan musibah itu. Jadi tidak setiap dosa kita lalu dibalas dengan musibah di dunia saja. Ya. Kesalahan kita lalu ada musibah di dunia, tidak. Bisa jadi tidak ada sama sekali, tapi nanti di akhirat. Maka mahma asobakum ayyuhan nas minal masaib innama huwa an sayyiatin taqaddamat lakum. Bagaimanapun musibah yang menimpa kamu, itu ada hubungannya dengan kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Allah membalas sebagiannya dan memaafkan sebagian besar yang lain. Dalam hadis Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammun wala haznun illa kafarallahu alaihim biha min khotayahu hatta syaukah yusakiha. Kata Rasulullah, demi Allah, tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang mukmin, kesusahan ataupun kegundahan, kecuali dengan musibah itu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Kalau musibah itu diterima dengan baik, dengan bertawakal kepada Allah, sampai duri yang mengenainya, itu akan menyebabkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi ini suatu makhluk yang melata pun akan makhluk melata tidak ada sama sekali. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka. Jadi kalaulah setiap dosa itu dibalas dengan musibah, setiap kesalahan itu dibalas dengan musibah, maka habislah manusia dan binatang di muka bumi ini. Kenapa? Karena banyaknya dosa yang dilakukan, banyaknya kesalahan yang dilakukan. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka, yakni di akhirat nanti, sampai waktu tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Jadi masih banyak yang tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terus berpikir, kayak banyak berbuat dosa kok, nyatanya hidupnya lancar-lancar saja.
mereka berbuat syirik, berbuat maksiat, tapi kok hidupnya lancar. Iya, tidak semuanya ditimpakan musibah. Akan tetapi ditangguhkan sampai di akhirat nanti. Maka berdasarkan ayat ini, kita diberitahu bahwa musibah yang menimpa kita adalah karena perbuatan kita sendiri. Namun menariknya, tidak semua dosa menghasilkan musibah. Allah mengampuni sebagian besar kesalahan-kesalahan kita. Seandainya seluruh dosa dan kesalahan harus kita bayar dengan musibah, maka bisa jadi sisa hidup ini akan kita jalani dalam naungan musibah karena banyaknya dosa kita. Hal ini semakin menguatkan bahwa Allah benar-benar Maha Penyayang. Pertanyaan ketiga, siapa yang dapat mengangkat musibah? Apapun, apakah itu kemiskinan, apakah itu sakit, apakah apa saja musibah itu bentuknya, siapa yang bisa mengangkat musibah? Jawabannya surah Ali Imran ayat 160. Iyang surukumullah fala ghaliba lakum wa iyyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yani jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan kepada kamu, maka siapa yang dapat menolongmu setelah Allah? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Berdasarkan ayat ini dapat kita peroleh suatu petunjuk bahwa hanya Allah yang dapat menolong kita. Sehingga segala musibah yang menimpa kita bisa berhenti dan bisa berhenti atau terus menyiksa kita semua ini tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia berusaha bagaimanapun, kalau Allah tidak mengizinkan tidak bisa terjadi. Maka kita tidak boleh sombong. Jika Allah Subhanahu wa taala menolong kita, maka kita bisa selamat. Dan tidak ada penolong lain selain Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan musibah. Percuma saja kita memohon bantuan pada orang yang kita anggap kaya. Percuma saja kita melakukan ritual klinik yang justru menyusahkan kehidupan berikutnya. Kepingin perahunya, kapalnya halong, lalu membuat sesaji dilarung di laut, itu namanya ritual klinik. Kepingin oleh duit luwih akeh, nenggon dukun penggandaan duit, akhirnya dibunuh oleh dukune. Jadi percuma saja kita meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah, karena Allah yang menimpakan musibah tersebut, dan hanya Allah pula yang berkuasa menolong kita. Lihatlah ayat ini. Wa iyyamsaskallah bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepada kamu, bahaya kepada kamu, musibah kepada kamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepada kamu, maka Dia Maha Kuasa atas setiap
tiap sesuatu. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada manusia hanya sekedar minta tolong, tadi sebagai yang rasionalnya kepada manusia, tapi bersandarnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kepada manusia ini tidak menghambakan diri. Tidak menghambakan diri. Kalau memang tidak orang itu tidak sesuai dengan syariat, ya berpisah dengan orang itu. Tidak bergantung pada orang, akan tetapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bagaimana caranya supaya Allah menolong? Banyak sekali. Di antaranya adalah Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Juga surah Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari kedua ayat ini Allah memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana supaya Allah berkenan menolong kita, yaitu dengan salat dan sabar. Ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, barangkali cukup ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.